Saya coba mulai Ustaz ya. Enggak Pak, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mulai kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali mulai kitab Al-Kabair bersama Ustadz Saiful Rahmat, dan alhamdulillah Ustadz sudah bergabung juga bersama kita. Untuk kali ini kita akan membahas masalah dosa besar merampas harta orang lain, merampas harta dan sumpah palsu ya. Insya Allah kita untuk waktunya sampai menjelang waktu zuhur ya Ustadz ya, kalau tidak ada halangan. Baik Ustaz, untuk waktunya kami silakan Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan dan bahagiakan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali untuk bertatap muka, bermajelis walaupun dalam keadaan online daring. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita senantiasa pahala atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan setiap amal soleh kita menjadi amal-amalan yang akan menggugurkan dosa kita, akan meleburkan segala kesalahan kita, mengangkat derajat kita, dan Allah masukkan kita dengan amal-amalan soleh itu karena rahmatnya kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, insyaallah amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas sebuah dosa lagi ya, karena sebagaimana yang kita ketahui kita sedang membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Al-Kabair adalah maknanya dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa itu ada dua, dosa besar, ada dosa kecil. Nah, Imam Az-Zahabi sebagai pengarang kitab ini, penulis kitab ini, beliau sengaja ya, merinci, sengaja membuatkan daftar jadwal, daftar dosa besar. Agar apa? Agar kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bisa menjauhinya. Karena tidak akan bisa selamat seseorang dari keburukan apabila dia tidak tahu tentang bahaya dari keburukan tersebut. Sekali lagi, seseorang tidak akan terlepas dari keburukan apabila dia tidak tahu, tidak mengetahui bahaya dari keburukan tersebut. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sengaja ya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memberikan kepada kita pemahaman, ilmu, pengetahuan tentang perkara yang membahayakan kita dunia dan akhirat, yaitu ketika kita melakukan dosa-dosa besar ya. Maka kata para ulama, arafna asyarra, kami atau ta'alamna syarra, kami belajar yang buruk. Kami mempelajari sesuatu keburukan-keburukan. Kenapa? Lina'rifaha,
karena aulina arifahu, aulina ta'arafahu, agar kami bisa mengetahuinya, wa nabta'idu minhu, dan kami bisa menjauhinya. Jadi ketika kita belajar sesuatu dosa, belajar tentang perkara-perkara yang buruk, ya, yang dosa, yang sesuatu yang tidak kita inginkan, itu dalam rangka agar kita bisa menjauhinya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tidak ada maksud yang lain dari penulisan kitab Al-Kabair ini oleh Al-Imam Az-Zahabi, sebagaimana ini pernah kita singgung di awal-awal pertemuan, kecuali agar kita kaum muslimin bisa menjauhi dosa-dosa besar ini, sehingga kita bisa selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, insya Allah di pertemuan kita kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-22. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah membahas 21 dosa besar. Ya, dari mulai syirik terus ya sampai terakhir kemarin bab tentang mencuri. Bab tentang mencuri, ya. Insya Allah di kesempatan kali ini di dosa besar yang ke-22 ini kita akan membahas dosa besar yang berkaitan dengan qat'u at-thoriq, memotong jalan, makna secara tekstualnya. Tapi maknanya adalah meneror, ya, membuat orang takut, ya, atau bahasa kitanya boleh dengan bahasa membegal, ya. Kemudian apa? Merampok dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini masuk dosa besar yang harus kita jauhi, dan mudah-mudahan dijauhi pula oleh anak cucu kita, oleh keluarga kita, tetangga kita, dan kaum muslimin serta seluruh manusia. Agar apa? Agar tercipta keamanan, kedamaian, kenyamanan, ketenangan, ya. Karena ketika ini kejahatan merajalela, maka ini akan membuat ketakutan yang sangat besar di antara manusia, membuat kekacauan, membuat segala perkara yang akhirnya kehidupan menjadi tidak tenang, ya. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan agar kita bisa menjauhi dosa-dosa ini, insya Allah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya coba ya sebentar. Ya, mohon maaf. Kita akan mencoba, atau saya akan coba sharekan, atau saya coba bagikan, ya. Mana nih? Pak Ahmad, terlihat itunya apa? Terlihat sih slide-nya, Ustaz. Slide-nya kelihatan ya? Ya. Cuma coret-coretan memang belum ya, Ustaz ya? Memang Ustaz belum. Oh ya, belum, Pak. Sebentar. Qadarullah, Masya Allah. Subhanallah. Pak Ahmad, Yuk, Ustaz. ini tadi padahal sudah bagus seperti yang kemarin, Pak. Ini teh qadarullah ya. Kenapa ini saya laptopnya itu Oh iya. kadang suka begini. Nggak apa-apa. Jadi apa ya? Ustaz mau coba keluar dulu terus masuk lagi, Cip. Iya, sepertinya Pak begitu, Pak. Ini soalnya tidak bisa coret-coret, Pak. Boleh. Nanti masuk lagi jadi Ustaz ya. Tidak apa-apa, Pak ya? Ya nggak apa-apa. Allahu Akbar. Ini mohon maaf Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ikhwafillah. Ini qadarullah ya, biasa laptop saya kurang tahu ini kenapa suka apa ya? Suka tidak muncul begitu di tulisan di apa di, padahal tadi sudah saya coba sebelum saya masuk login ini sudah saya coba begitu. Tapi qadarullah
ternyata sekarang harus di-reset lagi kemungkinan ya Pak ya. Mohon Ya. maaf Pak Ahmad dan Bapak Ibu semua, saya coba restart dulu. Jadi saya mungkin akan resign dulu. Nanti insya Allah sesaat lagi langsung saya akan masuk lagi insya Allah ya. Ada Ustaz, Mohon maaf. Ya. Ya Pak ya, Afan ya Pak ya. Ya nggak apa-apa Ustaz. Assalamualaikum Pak, sebentar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz. Baik. Baik, saya coba sharekan. Saya coba bagikan ke Bapak Ibu semua materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya. Baik Bapak Ibu, inilah bahasan yang kita bahas di kesempatan pagi ini, Al-Kabiratu Tsaniyatu wal Ishrun, dosa besar yang ke-22 ya. Bagaimana saya tadi ulangi sedikit saja tentang dosa besar ya, bahwa dosa-dosa ini sengaja disampaikan agar kita bisa menjauhinya insya Allah ya. Nah, dosa besar yang ke-22 ini adalah qat'ut thariqi, yaitu ya asal katanya asal tekstualnya adalah memotong jalan. Maknanya adalah seseorang yang mencegat orang lain ya di jalan dalam rangka untuk pertama menakut-nakutinya ya, memberikan menanamkan rasa takut. Kemudian yang kedua bisa melukainya gitu. Yang ketiga bisa mengambil hartanya. Yang keempat bisa membunuhnya. Begitu. Nah, bahkan ini bisa empat-empatnya. Ya, menambah rasa takut jelas ya, kemudian melukai ya, di samping dia mengambil juga hartanya. Setelah melukai ternyata akhirnya meninggal orang yang melalui jalan itu. Maka yang tersebut dosa-dosa yang sangat mengumpulkan dosa besar. Dia sangat banyak mengumpulkan dosa-dosa besar ya. Jadi inilah yang namanya qat'ut thariq ya, yaitu yang meneror orang, yaitu yang menanamkan rasa takut kepada orang lain di jalanan atau di tengah jalan atau mau di lautan juga bisa. Ya, artinya ketika ada orang yang menyeberangi lautan ternyata dicegat gitu ya. Nah, begitupun sama di daratan dan lain-lain. Intinya adalah menebar teror, menebar ketakutan. Maka kita bisa menerjemahkan dengan begal ya. Kemudian siapa lagi? Perampok gitu ya. Ya, dan lain-lain yang semisalnya. Bagaimana ini dosanya? Seperti apa Islam memandang dan bagaimana para ulama ya menentukan keputusan-keputusan hukumnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah, maka inilah yang akan coba kita bahas di kesempatan kali ini ya. Baik, ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau memberikan atau memaparkan sebuah ayat ya. Sebuah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 33 ya kalau tidak salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah." Sesungguhnya hanyalah ya pembalasan itu bagi orang-orang yang yuharibunallah. Yuharibunallah itu yang memerangi Allah. Ya. Memerangi Allah. Dan ini apa yang dimaksud dengan yuharibunallah? Nanti insya Allah kita akan bahas di bawah ya. Yuharibunallah. Ini wa rasulahu, kemudian memerangi para rasulnya, memerangi rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan ya menebar atau membuat kerusakan di muka bumi, an yuqattalu, adalah balasannya dengan dibunuh Bapak Ibu. Jadi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di bumi adalah an yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib.
Jadi disalib Bapak Ibu. Ya, disalib itu diarak. Jadi dinaikkan ke atas begitu ya, ke kayu begitu. Naikkan ke atas, dipertontonkan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau nanti dipotong. Alhamdulillah. Dipotong tangannya dan kaki mereka. Jadi tangan dan kaki mereka dipotong min khilafin. Min khilaf ini yang yang terbalik. Jadi misalnya di sini ada Pak. Maksudnya adalah memotong tangan kanan dan kaki kiri. Jadi tangan kanan dipotong, kaki kirinya pun dipotong. Jadi disilang begitu ya. Kalau melakukan kejahatan sekali lagi, maka dipotong tangan kiri juga dengan kaki kanan. Demikian ya, Masya Allah. Ini ada juga yang mengatakan ulama, satu dulu, tangannya dulu dipotong, kemudian nanti setelah melakukan kejahatan, kaki kanannya. Kaki kirinya. Tangan kanannya, kaki kirinya. Melakukan kejahatan lagi, tangan kirinya dan kaki kanannya. Seperti itulah. Na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Nah inilah balasan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Atau memerangi Allah dan Rasulnya. Nah bagaimana memerangi Allah dan Rasulnya? Insya Allah nanti kita akan bahas. Au yunfau minal ardi. Atau balasan yang ketiga adalah dinafikan. Dibuang Bapak Ibu. Dari muka bumi. Maksudnya dibuang dari tempatnya. Misalnya dia membuat kejahatan di Bandung. Ya. Maka diasingkan, ya, ditempatkan di tempat yang jauh dari masyarakat, ya, akan dimasukkan ke hutan begitu ya. Nah ini di yunfau minal ard, dibuang dari negeri atau tempat diamnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Demikian itu adalah bagi mereka kehinaan di muka bumi, di dunia. Ya, walahum fil akhirati adzabun azim. Dan kelak nanti di akhirat bagi mereka itu azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang-orang yang seperti ini yang mati dalam keadaan merampok begitu ya, atau misalnya mati dalam keadaan dihukum seperti itu dan dia tidak bertobat, maka dia mendapat kehinaan di dunia berupa dihukum yang seperti itu hukumannya, mengerikan ya. Nah, kemudian di akhirat dia mendapatkan azab yang sangat besar. Waliyadzubillah min zalik. Ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi ini sekali lagi ya, ini hukuman ini tegas ya, menakutkan. Itu agar apa Pak? Agar orang lain yang akan melakukan ini merasa takut. Ya, merasa apa? Takut. Maka Allah Subhanahu wa taala yukhawif, memberikan rasa takut kepada manusia agar ini tidak dilakukan oleh orang lain ya, dan agar ini menjadikan pembelaan kepada orang-orang soleh ya. Maka kalau yang dibela adalah orang-orang jahat, maka akan semakin merajalelalah kejahatan ya. Maksudnya apa ya, ketika hukuman itu Bapak Ibu, hukuman itu lunak ya, hukuman itu lunak bahkan dibela ya atas dasar HAM, hak asasi manusia ya. Oh ini kenapa ini harus dibunuh, ini ada hukuman bunuh dan lain sebagainya, mengapa begini, mengapa begitu. Subhanallah, dia tidak melihat orang yang jadi korbannya. Bagaimana korbannya itu seorang yang dibunuh tadi ya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana keluarganya. Mereka tidak berpikir ke sana. Yang mereka pikirkan adalah penjahatnya. Maka naudzubillah min dzalik, akhirnya kalau seperti itu hukuman sudah ringan, pembelaan begitu banyak kepada mereka para penjahat, maka yang terjadi adalah banyaknya kejahatan yang tersebar. Inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Islam menolak kejahatan, maka Islam betul-betul menegakkan hukuman yang mengerikan. Sekali lagi ya, hukuman yang mengerikan, menakutkan. Agar apa? Agar manusia tidak mau melakukan perbuatan ini ya. Inilah intinya. Lanjut dulu Bapak Ibu. Syekh As-Sa'di ya rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat adalah orang yang keluar dan melakukan teror di jalanan. Jadi tadi maknanya yuharibunallah. Yuharibunallah kan begitu ya, memerangi Allah. Nah, apa memerangi Allah itu adalah orang-orang yang keluar dan melakukan teror di jalanan dengan melakukan perampasan dan pembunuhan. Jadi yang dimaksud dengan yuharibunallah tadi
itu bukan kepada orang-orang musyrik seperti biasa, orang-orang yang kafir begitu, bukan. Yang memerangi Allah di sini maknanya adalah orang yang keluar melakukan teror di jalanan. Nah, kata para ulama yang dimaksud dengan memerangi Allah dan Rasulnya adalah bagi mereka yang membawa senjata. Nah, membawa apa? Senjata. Membawa senjata kemudian memerangi orang-orang yang beriman, ya, maka ini sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Misalnya, ya, ada orang yang lewat ke satu tempat, kemudian ada orang lain yang mencegatnya, kemudian dia bawa senjata, bawa pistol, bawa golok, bawa pedang, bawa pisau, bawa senjata tajam untuk mengancam orang yang beriman, kaum muslimin. Ya, walaupun secara umum manusia dia tidak melihat muslim dan lainnya, ya. Tapi intinya ketika yang jadi korban muslim, ya, maka dia memerangi Allah dan Rasulnya karena dia memerangi orang-orang yang beriman. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi makna memerangi Allah, makna memerangi Rasul adalah mereka membawa senjata untuk memerangi orang-orang yang beriman. Maka mereka dicap sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Maka hukumannya mengerikan sebagaimana tadi yang sudah kita bahas, ya. Taib. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Famujarradu ikhafatihi as-sabila, maka membuat ketakutan, jadi hanya membuat rasa takut saja di jalanan, ya, di jalan. Jadi di jalan misalkan membuat rasa takut, mengancam dengan ancaman. Atau misalnya membuat prank-prank juga, ya, bisa juga, ya. Jadi akan sekarang banyak tuh prank-prank rasa takut. Contohnya misalkan prank pocong begitu, ya. Apalagi prank-prank yang membuat rasa takut sehingga lari terbirit-birit, bahkan ada yang meninggal, bahkan ada yang jatuh terperosok, bahkan ada yang jantungan begitu, ya, sampai pingsan. Ini sama dengan menakut-nakuti saja, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka perbuatan yang hanya membuat ketakutan di jalan, huwa murtakibun al-kabirata, maka dia itu sudah masuk ke dalam perbuatan yang melakukan dosa besar. Jadi kalau hanya membuat teror saja, Bu, membuat ketakutan saja, Pak, hanya membuat rasa takut kepada orang lain, itu adalah sebuah dosa besar. Jadi jangan anggap enteng prank-prankan begitu, ya. Ini adalah apa? Membuat rasa takut kepada orang lain. Maka ini adalah dosa besar. Adalah dosa apa? Besar. Apalagi membuat teror. Membuat apa? Teror. Fa kaifa idza akhadzal mal? Bagaimana jadinya apabila dia sambil mengambil harta? Diambil hartanya. Diambil apa? Hartanya. Wa kaifa idza jaraha? Dan apabila apalagi kalau dia itu apa? Melukai. Au qatala, atau dia membunuh. Au fa'ala iddata kabaira, atau dia melakukan banyak dosa-dosa besar. Jadi biasanya Pak, begal itu, ya, para begal, para perampok, ya, itu satu membuat rasa takut, ya kan, memberikan rasa takut. Yang kedua apa tadi? Mengambil harta. Bukan hanya mengambil harta, melukai. Dijamret gitu, ya, diambil itu pisaunya sehingga dia terjatuh di motor, begitu akhirnya luka. Bahkan bukan hanya luka, ternyata sambil meninggal. Nah, naudzubillah min. Setelah itu Bapak Ibu, setelah mendapatkan hartanya dipakai untuk poya-poya, dipakai untuk apa? Minuman keras. Allahu akbar. Naudzubillah min dzalik, ya, minuman apa? Khamr. Setelah itu juga hartanya dipakai untuk berzina. Dan yang pasti dia itu meninggalkan sholat. Subhanallah. Ini bagaimana, ya, orang ini seperti ini, ya, dosanya. Allahu akbar. Ini begitu banyak dosa besar. Maka kata Al-Imam Az-Zahabi, wa kaifa idza jaraha au qatala au fa'ala iddata kabaira. Bagaimana lagi jikalau dia melukai, dia membuat apa? Membunuh, atau dia membuat dosa, melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Ma ghalibuhum alaihi min tarkis salati. Nah, bahkan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang meninggalkan salat. Min tarkis salati, orang yang meninggalkan salat, ya, sebagaimana yang barusan dibahas. Wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri waz zina. Dan membelanjakan harta yang mereka ambil itu, yang mereka rampas itu, yang mereka begal itu, fil khamri waz zina,
untuk melakukan meminum minuman keras dan untuk berzina. Nauzubillah summa nauzubillah ya, waliyadzubillah min dzalik ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sebetulnya di dalam Al-Kabair hanya ini yang dibahas, tapi insya Allah saya akan tambahkan ada beberapa ini juga tetap di Al-Kabair tapi dicetakan yang lain. Ya, taib kita lihat bagaimana nih pendapat atau para ulama mengatakan tentang merampok ini, begal membegal ini. Taib. Qala Al-Wahidi rahimahullah taala. Al-Wahidi ya rahimahullah taala beliau mengatakan makna yuharibunallaha wa rasulah. Makna memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, jadi apa itu makna memerangi Allah dan Rasulnya dalam ayat yang tadi adalah ya'sunahuma wa la yuti'unahuma, yaitu bermaksiat kepada keduanya. Bermaksiat kepada siapa keduanya? Maksudnya Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya maknanya adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wala yuti'unahuma, dan mereka tidak mentaatinya. Tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi setiap orang yang bermaksiat, Bapak Ibu, itu sebenarnya orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Sekali lagi, orang yang bermaksiat itu adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini kata Asy' Al-Wahidi. Kemudian, kullu man asaka fahuwa muharibun laka. Setiap orang yang berdurhaka kepadamu, orang yang membangkangmu, orang yang tidak taat kepadamu, fahuwa muharibun laka, adalah dia itu orang yang memerangimu. Masya Allah. Wa yas'auna fil ardi. Nah, dan bagaimana maknanya tentang membuat kerusakan di muka bumi? Wa yas'auna fil ardi fasadan. Merusak bumi, membuat kerusakan di muka bumi. Maknanya adalah bil qatli, dengan cara membunuh, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan membuat kerusakan di muka bumi adalah dengan membunuh. Ya, membunuh itu membuat kerusakan di muka bumi. Wassariqah, kemudian juga mencuri. Nah, ini mencuri membuat kerusakan di muka bumi. Wa akhdhil amwali, dan mengambil harta. Mengambil harta dengan cara yang tidak benar itu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian wa kullu man akhadha silaha. Setiap orang yang membawa atau mengambil senjata, membawa senjata alal mu'minina, kepada orang yang beriman, fahuwa muharibun lillahi wa rasulih, maka itu dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi orang yang membawa senjata, Bapak Ibu, kemudian diperuntukkan untuk mengancam, untuk memerangi orang-orang yang beriman, maka hakikatnya dia memerangi Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Ya. Wa hadza qaulu Malikin wal Auza'i wasy-Syafi'i. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik, pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Jadi setiap orang yang membawa senjata untuk mengancam orang beriman, maka dia adalah memerangi Allah dan Rasulnya. Ini tentang tafsir yuharibunallah wa rasulah, yaitu memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian Bapak Ibu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, an yuqattalu. Nah, balasan mereka itu untuk dibunuh, agar dibunuh. Ila qaulihi ta'ala, au yunfau minal ard, atau dibuang dari tempat diamnya, tempat tinggalnya. Jadi di sini ada kalimat au, Bapak Ibu, ya. Ada kalimat apa? Au. Maka yang dimaksud dengan au atau ya, jadi kan dibunuh atau disalib atau dibuang. Jadi ada atau. Nah, atau di sini maknanya apa? Qala al-Walibi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Walibi berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya kalimat au, kalimat atau ini, au atau adkhalat au udkhilat litakhyiri, itu dimasukkan atau masuk, ya boleh masuk, atau di dalam kalimat itu ada ya litakhyiri, itu bermakna memilih, Bapak Ibu. Jadi memilih. Wa ma'naha, ya, dan maknanya maksudnya adalah al-ibahah, boleh. Insya al-imamu qatala. Jadi jikalau imam, pemimpin, penguasa berkehendak, maka dia membunuh. Wa insya salaba. Jikalau dia mau, ya, imam tadi, pemimpin tadi, ya, pemerintah tadi mau, dia juga menyalibnya.
Wa insya'a nafa. Jikalau imam tadi, pemimpin tadi juga berkehendak atau mau, maka dia pun membuang. Jadi boleh dengan cara dibunuh, boleh dengan cara disalib, boleh dengan cara dinafikan atau dibuang. Jadi boleh memilih, Pak, salah satunya. Ya. Wa hadza qaulul Hiss wa Sa'id bin al-Musayyib wa Mujahid. Nah, ini adalah perkataannya Al-Hiss, kemudian Sa'id bin al-Musayyib dan Mujahid. Ya. Jadi perkataan ke ulama-ulama ini, sebagian ulama au di sana bermakna atau, Bapak Ibu. Jadi boleh memilih. Jadi kalau ada orang yang membuat kerusakan, kejahatan, begal, perampok, ya dan lain-lain, itu boleh hukumannya memilih, terserah hakim, terserah pemimpin, terserah penguasa, pemerintah. Boleh dengan cara dibunuh, boleh dengan cara disalib, atau boleh dengan cara dibuang atau diasingkan. Ini adalah sebagian ulama mengatakan kalimat au bermakna boleh atau memilih, demikian. Tapi ada pendapat lain, Bapak Ibu. Kita lihat ya bagaimana. Coba. Wa qala fi riwayati atiyata au laysat lil ibahah. Bahwasanya ya, dalam riwayat Atiyah ya, au di sini itu bermakna bukan untuk bermakna boleh. Jadi bukan bermakna boleh au di sini, bukan bermakna untuk memilih. Memilih mana saja boleh, tidak. Bismillah. Innama hiya murattabatun lil hukmi bi ikhtilafil jinayati. Tapi sesungguhnya ya, au di sini atau ya, kalimat atau tadi adalah sebagai apa? Sebagai urutan ya, sebagai tingkatan ya, lil hukmi untuk hukuman. Jadi tingkatan hukuman bikhtilafil jinayat ya, dari bedanya perbuatan kriminal tadi. Jadi ketika kriminalnya berbeda, maka hukumannya pun berbeda, begitu maknanya. Kalau dia membunuh, maka hukumannya dibedakan dengan hanya memberikan rasa takut. Kalau dia hanya mengambil harta, maka hukumannya pun berbeda. Maka au di sini ya, kalimat au di sini bukan bermakna memilih, tapi berdasarkan tingkat hukumannya. Faman qatala wa akhadzal mal. Maka barang siapa yang kalau dia si begal ini membunuh, kemudian dia mengambil hartanya, maka kutila wa suliba, maka dia itu dibunuh dan disalib. Nah, jadi tidak ada atau, Bu, bukan atau. Bukan apa? Bukan memilih. Tapi kalau dia membunuh, kemudian dia mengambil harta, maka dia pun dibunuh dan disalib. Naikkan ke atas begitu ya. Boleh sebelum atau setelah dibunuh. Setelah dibunuh misalnya dinaikkan ke atas agar ditonton oleh orang-orang. Ini beginilah mengerikannya perbuatan orang-orang yang membuat begal, merampok seperti ini. Allah musta'an ya. Atau sebelum dibunuh dinaikkan dulu. Ya, diarak dulu, diperlihatkan kepada masyarakat. Setelah itu ditontonkan bagaimana dia dibunuh. Allahul musta'an. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan itu kepada kita ya. Jadi kalau dia membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Tuh. Wa man akhadzal mal wa lam yaqtul quti'a. Tapi si begal ini kalau dia hanya mengambil harta dan dia tidak membunuh, maka quti'a, dia dipotong, Pak. Dipotong tangan dan kakinya, disalib ya. Atau hanya dipotong tangannya ya. Atau tadi bukan disalib, disilang kakinya dan tangannya tadi ya. Wa man safaka dima'a wa kaffa 'anil amwal qutila. Kemudian ketika dia menyerah menumpahkan darah, ketika dia menumpahkan darah, maknanya membunuh begitu ya. Wa kaffa 'anil amwal, tapi dia tidak mengambil hartanya. Jadi dia membiarkan saja hartanya, dia tidak ambil, hanya dibunuh begitu. Kutila, maka orang yang seperti ini harus dibunuh. Wa man akhafa sabila, dan barang siapa yang memberikan rasa takut di jalanan, walam yaktul, dan dia tidak membunuh ya, nufiya minal ardi, maka dia dibuang dari tempatnya, di kediamannya, diasingkan ke tempat yang sangat mengerikan, menyeramkan, ke hutan begitu ya, atau kemana begitu ya, dibuang gitu. Wa hadza mazhabu Syafi'i radhiyallahu anhu, dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, yang kedua pendapatnya au di sana atau di sana ya, di dalam ayat tadi Al-Maidah ayat 33
itu bermakna bukan memilih Bapak Ibu, tapi sebagai tingkatan hukuman. Kalau dia membunuh, ya, membunuh, maka dia dibunuh. Kalau dia membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Kalau dia hanya merasakan takut, ya, memberikan rasa takut, maka dia akan dibuang, nah, dibuang. Kalau dia mengambil harta saja, maka dipotong tangan dan kakinya. Allahul musta'an, ya. Inilah Bapak Ibu mengerikannya orang yang berbuat begal, berbuat merampok. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi saya ulangi, saya simpulkan bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang makna tadi, Pak. Kalau misalnya au itu bermakna boleh atau memilih, maka apapun kejahatannya terserah imam. Misalnya si begal ini Pak Bu, ya, membunuh dan mengambil harta. Ternyata kata hakim cukup dia dibuang saja. Nah, maka kalau pendapat pertama boleh seperti itu. Atau dia dibunuh, silahkan, terserah apa? Hakim, terserah imam. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, au di sini adalah tingkatan hukuman. Jadi hukuman itu diberikan tergantung perbuatan yang dilakukan oleh si begal tadi. Kalau dia membunuh, maka dia dibunuh. Kalau dia merampas hartanya tapi tanpa membunuh, maka dia dipotong tangan kakinya. Kalau dia mengambil uang dan juga membunuh, maka dia dibunuh dan disalib. Allah. Kalau dia hanya memberikan rasa takut, menakut-nakuti, dan dia tidak membunuh, dia tidak mengambil harta, maka dia dibuang dari tempatnya, dari tempat kediamannya, ya, ke tempat yang terasing, tempat yang sepi gitu, ya. Biarkan di sana sendirian, ya, kasih saja makanan seperti itu. Allahul musta'an. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan yang besar dosa ini, ya. Nauzubillah. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Wa qala Syafi'i aidan. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berkata juga, yuhaddu kullu wahidin biqadari fi'lihi. Nah, jadi setiap orang itu, ya, diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana yang tadi disampaikan. Faman wajaba alaihi al-qatlu was-salbu qutila qabla salbihi atau sulbihi. Apa? Salbihi. Barang siapa yang wajib baginya untuk dibunuh, ya, dan disalib, maka dia dibunuh sebelum disalib. Jadi dibunuh dulu sebelum disalib. Nah, setelah dibunuh baru disalib, ya, dinaikkan ke atas, dipertontonkan. Karahiyata ta'dzibihi. Ya, sebagai apa? Sebagai sesuatu yang penyiksaan, sebagai sesuatu yang menakut-nakuti, ya, sebagai sesuatu yang dibenci, yang tidak diinginkan, ya, oleh orang lain, dan itu sebagai siksaan bagi orang yang berbuat kerusakan seperti itu, ya. Wa yusallabu salasan, disalibnya 3 kali, diturunkan naikkan lagi, turunkan naikkan lagi, summa yunzalu, kemudian diturunkan, ya, salib turunkan, begitu. Wa man wajaba alaihi al-qatlu dunas salbi, barang siapa yang dia itu membunuh, ya, hukumannya dibunuh kemudian tapi tidak disalib, maka dia hanya kutila, hanya dibunuh saja. Wa dufi'a ila ahlihi yadfanunahu, maka dia, ya, diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Jadi keluarganya memakamkannya. Kalau dia hanya membunuh, ya, kalau tidak disalib, ya. Jadi misalnya dia hanya membunuh, maka dibunuh karena dia tidak mengambil harta misalnya, maka dia dibunuh lagi, kemudian diserahkan kepada keluarganya sehingga dia nanti dimakamkan oleh keluarganya. Wa man wajaba 'alail qat'u dunal qatli fakutiat yaduhul yumna, dan barang siapa yang dia itu, ya, hukumannya nanti akan dipotong tapi dia tidak dibunuh, ya, maka kutiat. Jadi misalnya tadi dia hanya mengambil harta, ya, maka dia dipotong tangannya, yaduhul yumna, yaitu tangannya yang sebelah kanan, summa husimat, kemudian diputuskan. Jadi diputuskan tangannya. Nauzubillahi min dzalik. Fa in ada wasariqa sanian, kalau dia kembali lagi mencuri, yang membuat begal lagi, ya, 2 kali, kutiat rijluhul yusra, maka kaki kirinya yang dipotong. Tadi kan tangan kanannya dipotong, kalau melakukan kejahatan lagi kaki kirinya dipotong, dia disalib, disilang. Jadi tangan kanannya dipotong, kemudian dia mencuri lagi atau membuat begal lagi, potong kaki kirinya. Tapi kalau ulama yang lain, kalau begal ini
tidak 2 kali, 1 kali langsung Pak Bu ya disilang tangan kanannya dengan kaki kirinya. Kalau berbuat jahat lagi sekali lagi tangan kirinya dengan kaki kanannya. Demikian. Tapi kalau kata Imam Asy-Syafi'i ini satu-satu. Sekali kejahatan potong tangannya kalau hanya mengambil uang, mengambil harta. Kemudian diambil lagi begal itu mengambil harta tapi tidak membunuh, maka dipotong lagi kaki kanannya sekarang. Kaki kirinya. Jadi tangan kanan kemudian kaki kiri. Kemudian fa'in ada wasariqa. Kemudian apa saraqa? Kalau dia itu kembali lagi mencuri, merampas, membegal, mencopet sama kutiat yaduhul yusra, maka dipotonglah tangan yang kirinya. Jadi tangan kirinya yang dipotong sekarang. Ya. Mencuri lagi kaki kanannya, begitulah. Ini 5 rawa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fisarik, ya, beliau bersabda tentang orang yang mencuri, in sariko faqta'u yadahu, apabila dia mencuri maka potong tangannya. Summa in sariko faqta'u rijlahu, kalau dia mencuri lagi maka potonglah kakinya. Summa in sariko atau saraka faqta'u yadahu, kalau dia mencuri lagi maka potong lagi tangannya. Summa in saraka faqta'u rijlahu, kalau dia mencuri lagi potong kakinya. Jadi 4 kali ya kalau dia melakukan kejahatan, 4 kali tangan kanannya, kaki kirinya. Tangan kirinya, kaki kanannya dipotong satu-satu. Allahul musta'an. Tapi potongnya sampai pergelangan ya Bu ya, tidak sampai mana? Sampai pundak ya. Jadi hanya sampai pergelangan. Demikian. Ini kalau hanya mengambil harta Bapak Ibu ya. Tapi kalau dengan membunuh maka dia dibunuh. Ya, dan disalib, naudzubillahi min dzalik. Wali annahu fi'lu Abi Bakrin wa Umar. Dan itu karena yang tadi disampaikan tadi adalah perbuatannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi tadi Bu ada yang mencuri potong tangan kanannya, mencuri lagi potong kaki kirinya, mencuri lagi potong tangan kirinya, kemudian mencuri lagi potong tangan kanannya. Wala mukhalifa lahuma, tidak ada yang menyelisihi keduanya. Ya, dari antara para sahabat tidak ada menyelisih perbuatan Abu Bakar dan Umar ini yang membuatkan hukuman, yang menetapkan hukuman kepada para pencuri tadi. Ya, minas sahabah, ya, itu para sahabat tidak ada yang menentangnya. Wa waju kauniha al-yusra ittifaqun man sara ila qat'ir rijli ba'dal yadi ala annaha al-yusra wa dzalika ma naquli ta'ala min khilaf. Ya, dan maksud bahwasanya kata tadi kalimat yang kiri ya itu adalah sebagai kesesuaian ya dari potong kakinya. Jadi dipotong kaki kirinya. Ba'dal yadi, setelah memotong tangannya, ala annahal yusra, karena potong tangannya itu adalah tangan kanan yang kiri ya. Wa dzalika makna qouli ta'ala min khilaf. Jadi artinya memotong kaki kiri ya, mohon maaf ya. Jadi bahwasanya kaki kiri dengan tangan kiri dengan kaki kanan. Kalau tangan kanan dengan kaki kiri. Demikian. Inilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala min khilafin, terbalik. Nah, maksudnya terbalik kalau dia melakukan perampasan, melakukan begal, ya, melakukan pencopetan, maka dia dipotong tangannya, kemudian dipotong lagi tangan kanannya, kemudian kaki kirinya. Allahumma musta'an. Mencuri lagi, potong lagi tangan kirinya, kemudian kaki kanannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini sekali lagi ya, kejam. Ini kejam ya. Sadis ya, betul. Bagi orang apa? Bagi orang yang melakukan kejahatan ya. Karena orang jahat ini Pak tidak ada rasa kasihan. Begitu kejam, begitu sadis. Maka balasan bagi mereka adalah kehinaan di dunia dan nanti di akhirat azabun azim, azab yang sangat pedih, naudzubillah ya. Maka Bapak Ibu, nah di sini hukuman pada mereka ini, orang yang berbuat rampok ini, begal ini, bismillah, adalah sebagai berikut ya. Merampok dengan melakukan pembunuhan dan perampasan harta. Jadi dia membunuh, kemudian merampas hartanya. Atau merampas harta, kemudian membunuh. Maka dia itu dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib. Dibunuh, kemudian dia salib.
ya, dinaikkan ke atas, diperlihatkan kepada orang-orang. Ini kalau di mana di hukumannya hukuman Islam, ya. Tapi tidak boleh Bapak Ibu, ya, ini yang melakukan ini adalah siapa? Imam, pemerintah. Tidak boleh individu masing-masing membuat hukum seperti ini, tidak boleh, kecuali atas dasar izin atau diizinkan oleh pemerintah pusat. Misalnya kita di Bandung diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menetapkan hukuman ini, maka diberlakukan hukuman ini kalau diberikan izin. Tapi kalau tidak boleh, ya, karena yang berhak melakukan ini adalah pemerintah, sultan, imam, hakim, dan lain sebagainya, ya, yang memang berkewajiban untuk menegakkan hukum. Adapun manusia biasa, kita, ya, tidak boleh melakukan hukuman ini, ya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, merampok dengan melakukan pembunuhan saja. Artinya berarti mengambil harta saja. Maka ya wajib dibunuh. Merampok dengan melakukan pembunuhan saja. Hartanya tidak diambil karena rasa takut begitu, ya, misalnya. Akhirnya dia membunuh saja, setelah dibunuh kemudian kabur, dia tidak mengambil hartanya, maka ini hanya wajib dibunuh saja tanpa disalib, karena dia membunuh saja, gitu. Yang ketiga, perampok, ya, dengan merampas hartanya saja, ambil hartanya, maka yang demikian tidak dibunuh, tidak dilukai, maka ini dipotong tangan pada pergelangan tangan kanan dan dipotong kaki pada pergelangan kaki kiri. Jadi tangan kanannya dipotong pergelangannya, kaki kirinya pun dipotong. Ini ya, perampok yang begal-begal itu harusnya dibeginikan, ya. Subhanallah. Kemudian yang keempat, merampok dengan menakut-nakuti atau meneror orang. Meneror itu dibuang dari negeri tempat kediamannya, ya. Ini dalam kitab Minhajus Salikin, ya, Al-Imam As-Sa'di, ya. Kemudian yang dimaksud dengan dibuang, ya, yang dimaksud dengan dibuang dari negeri, ya, itu adalah dipenjara Bapak Ibu, atau diasingkan sebagaimana dalam hukum zina. Jadi yang dimaksud dibuang nih, ya, yunfauna atau yunfauna fil ardi, ya, dibuang dari muka bumi, ya, maksudnya adalah bisa juga dipenjarakan, ya, masuk ke dalam penjara. Apabila apabila hanya meneror saja, membuat teror, atau dia diasingkan di tempat yang yang menyendiri, gitu, ya, di hutan begitu, ya, atau di penjara, ya. Ini sebagaimana hukum zina, ya. Demikian pendapat dari ulama Syafi'iyah, ya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan disalib, nah, disalib ini bagaimana ini? Adalah disalib dalam keadaan hidup kalau menurut sebagian pendapat, sehingga jadi tontonan khalayak ramai karena tindakan jeleknya. Jadi dalam keadaan hidup dipertontonkan dulu. Nih, lihat orang yang membegal tuh seperti ini, ditontonkan dulu. Kemudian diturunkan setelah itu, kemudian dieksekusi mati. Ini pendapat di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya. Tapi kalau pendapat tadi Imam Syafi'i itu, ya, dimatikan dulu, ya, dibunuh dulu, kemudian diarak, ya, diperlihatkan. Allahul musta'an, ya. Tapi intinya boleh, ya, disalib dulu kemudian dibunuh atau sebaliknya. Inilah, tapi yang kebanyakan, ya, di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disalib dulu, dipertontonkan dulu, ya, kemudian baru dibunuh. Ini sebagai penghinaan kepada perbuatan begal, rampok, dan sejenisnya, ya, agar musnah, tidak ada perbuatan itu di muka bumi, ya. Maka dibuatkan hukuman yang sangat mengerikan bagi para pelaku yang seperti ini, ya, waliyadzubillah. Ini yang tadi, ya, famujarradu ikhafatis sabil huwa murtakibun al-kabirah. Maka, ya, hanya menakuti saja, ya, di jalanan itu adalah dia sudah melakukan dosa besar. Fa kaifa idza akhadhal mal? Bagaimana lagi apabila dia mengambil harta? Ya, wa kaifa idza jaraha? Bagaimana lagi dia jika melukai, au qatala, atau membunuh, au fa'ala, atau berbuat idza kabaira, sebagaimana bahasa dia berbuat banyak-banyak dosa besar. Bagaimana itu? Nauzubillah. Ma'ama ghalibuhum, ya. Bahkan, ya, di antara mereka yang paling banyak adalah mintar kisolah, orang yang meninggalkan sholat, wa infaqi ma ya'khudhunahu fil khamri waz zina, kemudian, ya, membelanjakan apa yang sudah mereka ambil, yang mereka rampas, yang mereka begal itu,
ya dibelanjakan dalam rangka meminum minuman keras dan dalam rangka untuk berzina. Inilah ya hidup gelapnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Bapak Ibu yang pertama yang mereka lakukan sebelum membunuh pasti meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Ya. Jarang ada, bahkan mungkin tidak ada ya di kita ini orang yang tukang begal tapi rajin ke masjid. Kerjanya apa begal? Rampok. Bajing luncat. Tapi dia imam masjid. Wah, nggak akan ada itu Mbak ya. Jadi biasanya yang pertama kali sebelum dia membegal, dia merampok, ya, dia jadi bajing luncat, dia minum minuman keras, itu pertama mereka meninggalkan sholat dulu. Sementara orang yang meninggalkan sholat pun itu hukumnya dibunuh ya kalau dia tidak mau bertaubat. Allah musta'an. Ini kalau hukum Islam ya. Dimintakan bertobat, kalau tidak mau dibunuh. Itu hanya meninggalkan sholat sebagaimana yang sudah kita bahas. Apalagi disertai dengan perbuatan yang lain, membegal, merampok, kemudian lagi apa? Membunuh ya. Kemudian apa lagi? Setelah itu dia minum minuman keras, kemudian itu dia berzina, kemudian dia menipu lagi. Subhanallah. Ribuan, puluhan, ratusan keburukan dia lakukan. Maka bagaimana ini dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana apabila kita membela diri dari perbuatan begal ini? Bagaimana? Nah, ini ada sebuah hadis ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, dia berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku, dia datang kepadaku dan dia ingin merampas hartaku. Merampas hartaku. Ya tadi begal-begal tadi ya. Tukang rampok tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka Nabi bersabda, fala tu'tihi malaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau berikan harta itu kepadanya. Jangan kau berikan harta itu kepadanya. Jadi kalau kita lagi bawa harta, lagi bawa motor, bawa mobil atau bawa apa gitu ya, dia rampas. Kesiniin itu apa misalnya HP-nya. Maka kata Nabi, fala tu'tihi malaka. Jangan kau berikan hartamu. Ya. Jadi apa nama tuh? Simpan, ya. Kemudian faqala, kemudian si orang ini bertanya lagi, Ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, gimana kalau dia membunuhku? Karena kita tidak memberikan harta itu, maka dia marah. Kemudian akhirnya dia membunuhku, ya Rasulullah. Qala, maka kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Allah musta'an. Lawan dia, bunuh dia juga. Begitu. Bunuh dia. Begitu. Lawan dia, bunuh. Qala, kemudian dia berkata, Aroita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana jikalau dia membunuhku? Ya Rasulullah, bagaimana dia membunuhku? Aku yang terbunuh. Bukan dia yang mati, saya yang mati ya Rasulullah. Bagaimana ini? Qala, maka Nabi SAW, fa anta syahidun, maka engkau adalah syahid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menahan harta kita, tidak memberikannya, kemudian kita diperangi, ya sampai dibunuh, maka kita adalah syahid di jalan Allah insya Allah. Kemudian dia bertanya lagi nih, qala araita in qataltuhu? Ya Rasulullah, nah sekarang kalau kejadiannya, bagaimana kalau aku membunuhnya? Bagaimana kalau aku membunuhnya? Maka Nabi SAW menjawab, huwa finnari, dia itu akan masuk ke dalam neraka. Dia ada di dalam neraka. Allahul musta'an. Nah, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini salah satu ya, apabila kita dibegal, dirampok, jangan serahkan harta kita kalau kita mau. Jangan berikan. Kemudian ketika dia melawan, ketika dia mengancam, ketika dia menyerang, maka lawanlah begitu. Kalau dia masih melawan, ya, kemudian akhirnya terjadi pertempuran, terjadi perkelahian,
kemudian kita yang terbunuh, maka kita mati syahid insya Allah dalam rangka mempertahankan harta. Maka kemudian apabila kita yang membunuhnya, kita yang membunuh dia, huwa finnari, dia ada di dalam neraka, kita selamat, tidak berdosa. Kenapa? Karena kita membunuhnya dalam rangka membela diri. Ya, begitu Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, bagaimana kalau kita takut mati? Aduh, saya itu masih banyak dosa, masih banyak hutang belum terbayar nih, bagaimana ya? Kemudian kita serahkan harta, yaitu memang nggak terserah kita. Kalau misalkan kita lebih berpikir begitu ya, aduh bagaimana nih anak istri saya, kalau saya biarkanlah, mungkin harta ini bisa saya cari ya, handphone ini bisa saya cari, uang ini bisa saya cari, motor ini mungkin bisa saya cari lagi insya Allah, tapi nyawa kan, bagaimana nih anak dan istri, akhirnya diserahkan, maka itu pun tidak apa-apa ya. Tapi ya kata Nabi di sini, maka kalaupun mau jangan diberikan ya, kalau kita sanggup jangan diberikan. Kemudian kalau kita terbunuh insya Allah syahid ya. Kalau misalnya dia yang terbunuh, dia masuk ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ada hadis lagi. An Qabus ibn Mukharib an abihi, dari Qabus bin Mukharib dari ayahnya. Qala, dia berkata, sami'tu Sufyan as-Sauri yuhadditsu bihadzal hadis. Aku mendengar Sufyan as-Sauri mengatakan hadis berikut ini ya. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala ar-rajulu ya'tini fayuridu ilayya. Ya, dia berkata, ada seorang datang kepadaku dan ia ingin merampas hartaku. Maka qala zakirhu billahi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah dia supaya ingat Allah. Kalau kamu ini berbuat begini, ini dosa, tobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang begal gitu ya, mengancam, ada apa? Nah, kau mau membegalku, hati-hati, ini perbuatan dosa, Pak. Bang, ini perbuatan apa? Dosa. Ini nanti akan masuk neraka. Jangan sampai berbuat dosa seperti ini. Nah, misalkan gitu, ingatkan, takutlah engkau kepada Allah. Zakirhu billah. Nasihatilah atau sebutkanlah nama Allah. Artinya berarti nasihatilah dia agar dia bertobat. Kemudian si begal ini ya, kemudian orang ini berkata, fa in lam yudzakkar, apabila si begal ini tidak mau ingat Allah ya, maksudnya tidak mau tobat juga, sudah kita nasihati dia tidak mau tobat, qala, maka Nabi berkata, fasta'in alaihi man haulak. Maka minta tolonglah kepada orang yang ada di sekitarmu. Jadi ada di sekitarmu, minta tolong kau ya. Minal muslimin, ya dari di antara kaum muslimin. Kenapa di sini minal muslimin ya, tidak yang lainnya? Kenapa? Karena orang Islam itu jangan sampai berhutang budi kepada orang-orang non muslim Bapak Ibu. Jangan berhutang budi kepada orang non muslim. Kalau sudah berhutang budi, nah ini jatuh kemuliaan kaum muslimin. Seperti itu ya. Artinya kita bisa jadi di bawah kendali orang-orang kafir. Nah, maka Nabi selalu ya jangan sampai berpangku tangan, apalagi naudzubillah ya. Jangan sampai kita selalu bergantung kepada orang yang non muslim. Maka kata Nabi SAW, fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin. Minta tolonglah kepada kaum muslimin. Muslim, ada nggak di sini? Ini saya dirampok, misalnya begitu ya. Atau boleh ya, sebetulnya boleh kepada orang lain apabila apabila ya non muslim tadi memang orang yang baik dan kepada Islam tidak memusuhi, maka tidak jadi masalah begitu. Yang ditakutkan adalah nantinya ternyata ada sesuatu yang akhirnya yang membuat keislaman kita luntur. Nah, inilah yang dikhawatirkan gitu. Qala fa illam takun hauli ahadun minal muslimin. Ya Rasulullah, apabila di sekitarku itu tidak ada seorang pun dari kaum muslimin. Qala, maka Nabi menjawab, fasta'in alaihi bisultani. Maka mintalah bantuan kepada penguasa, kepada aparat, kepada pemerintah. Begitu, Bu. Kemudian orang ini berkata lagi, fa inna as-sultanu anni. Kalau penguasanya jauh, bagaimana ya Rasulullah? Saya di Bandung, Pak Jokowinya di mana? Di Jakarta. Saya di Bandung, ya. Pemerintahnya ada di
mana begitu, jauh, tidak bisa saya minta tolong kepadanya begitu. Maka kata Nabi SAW, qala qatil duna malik. Kata Nabi SAW, maka bertarunglah demi hartamu. Bunuhlah dia, bertarunglah, ya, mempertahankan hartamu. Hatta takuna min syuhada'il akhirah, sampai engkau tercatat syahid nanti di akhirat. Au tumna'a malaka, atau engkau berhasil mempertahankan hartamu. Jadi ada dua pilihan, selamat, gitu kan? Dia yang terbunuh, ya, si begal ini yang terbunuh, atau apa tadi? Meninggal. Nah, kalau selamat, ya kita tidak akan dosa, insya Allah, membunuh orang yang durhaka seperti itu. Kalau kita meninggal, maka ini masuk ke dalam derajat syahid, insya Allah. Pahalanya pahala syuhada, pahala syahid, insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, memang perintah Nabi ini mempertahankan harta, jangan sampai diberikan kepadanya, begitu ya. Kalau bisa dibunuh saja orang yang seperti itu, gitu. Ini dalam hadis yang seperti ini, begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sekali lagi, kalau kita merasa takut atau merasa ya harta ini masih banyak lah, nanti mungkin dicari, maka diberikan. Tapi nanti ujung-ujungnya akan begitu terus ya si begal itu. Ya, jadi artinya memang tidak akan berhenti kalau tidak ada hukuman yang menjerakkan, begitu ya. Makanya akhirnya kan sekarang pun ya polisi itu kalau melihat berapa kali begal-begal ini berbuat, maka didor ya, begitu didor ya, di apa nama tuh, ditembak langsung ya. Saya pernah di satu pengajian, pulang pengajian ya, kaget begitu ada yang suara keras begitu. Ternyata pas ke bawah banyak orang yang berkumpul. Ternyata apa? Ternyata itu adalah begal ya, dia merampas motor itu. Dan ini sudah diincar sebetulnya, dia ya sudah diincar, maka dikejar oleh polisi ya. Kemudian ditembak di situ, ditembak di mana? Di jalanan. Subhanallah, banyak orang ya. Maka akhirnya si begal ini mati ya. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan ini. Jadi pertahankan harta ini kalau memungkinkannya, kalau bisa kemudian kita lawan. Kalau memang tidak ya tidak masalah ya. Wallahu alam. Nah, kemudian dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, man kutila duna malihi, barang siapa yang dibunuh ya dalam rangka membela hartanya, bahwa syahidun, maka dia itu adalah mati syahid. Wa man kutila duna ahlihi au duna diamihi, apabila dibunuh karena membela keluarganya, membela darahnya, membela apa? Darahnya, dia akan dibunuh, kemudian dia melawan begitu ya, tidak mau dibunuh percuma dengan orang-orang yang penjahat seperti itu. Maka dia melawan, kemudian akhirnya dia meninggal ya, auduna dinihi, atau karena membela agamanya, bahwa syahidun, maka yang demikian adalah syahid ya. Jadi membela harta itu pun syahid insyaallah ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka li'ila'i kalimatilah, sebetulnya ini penjahat ini harus dibunuh ini. Ternyata kita yang terbunuh, maka kita syahid. Kemudian ketika kita membela keluarga kita, anak dan istri kita ya, akan misalnya dibunuh begitu ya oleh orang lain, maka kita bela, kemudian kita justru yang terbunuh, kita syahid. Atau kita membela diri kita akan dibunuh oleh orang lain, kita bela, kemudian kita meninggal, syahid. Atau kita membela agama kita, memerangi orang-orang kafir, kemudian kita mati, kita meninggal, maka itu pun adalah syahid ya. Ini hadisnya Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasai, dan mengatakan Abu Thahir hadis ini adalah sahih ya. Wallahu alam. Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu, di antara maksud syahid ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Ambari adalah li'anna Allah Ta'ala malaikatahu ya alaihim salam yashhaduna lahu bil jannah, karena Allah Ta'ala dan malaikatnya, hanya besar ya, alaihimussalam, menyaksikan orang tersebut dengan surga. Artinya memberikan kepada orangnya adalah balasan surga. Fama'na syahidin masyhudun lah. Maka makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya, disaksikan, diberikan baginya surga. Ini Al-Imam An-Nawawi ya, mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Ambari ya, di dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya. Maka di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa syahid itu ada 3 macam Bapak Ibu. Pertama, syahid yang mati ketika berperang melawan kafir harbi. Nah, perang agama ini ya, melawan orang kafir yang berhak untuk diperangi. Maka orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Syahid seperti ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ini ya.
Jadi orang yang syahid membela agama ini tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikubur dengan baju yang berlumuran darahnya. Demikian. Yang kedua, syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contohnya, syahid ini adalah mati karena melahirkan. Nah, jadi ibu-ibu meninggal, ya, maksudnya ibu-ibu teh ya, wanita ya, bukan ibu-ibu, meninggal karena melahirkan. Ada orang yang meninggal karena melahirkan, atau meninggal karena wabah penyakit seperti corona. Kemudian apa lagi? Contohnya kolera ya dan lain-lain yang taun menyebar. Nah, kemudian itu adalah syahid. Kemudian meninggal karena reruntuhan, ya, karena kita tertimpa gunung, gempa bumi, ya, sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan dan itu menimpa orang tersebut, maka orang tersebut adalah syahid, ya. Tapi syahid jenis yang kedua. Kemudian mati karena membela hartanya dari rampasan, ya tadi, ya, membela dari begal, dari perampok. Kemudian begitu pula penyebutan syahid lainnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih seperti mandi tenggelam, meninggal dalam keadaan tenggelam, syahid, ya. Tapi mereka ini tetap dimandikan, Bapak Ibu, dimandikan, disolatkan. Namun di akhirat mendapatkan pahala syahid seperti syahidnya orang-orang yang meninggal melawan orang-orang kafir harbi membela agama. Namun pahalanya tidak harus seperti syahid jenis yang tapi bisa jadi berbeda, ya, walaupun pahalanya sama, ya, derajatnya surga, tapi kemungkinan bisa jadi berbeda. Ini hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Seperti apa? Yang jelas adalah dia mendapatkan pahala mati syahid. Tapi udah pasti berbeda, ya, mungkin sebagaimana orang yang sholat syuruk gitu, ya. Setelah matahari terbit, ya, dia tunggu sejenak 20 menit, dia sholat 2 rakaat, ya, sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu, maka dia mendapatkan pahala haji. Pahalanya haji. Bukan berarti dia lepas dari kewajiban haji, itu satu. Yang kedua, pahala haji ini dengan orang yang berhaji pasti berbeda. Lebih besar mana? Lebih besar pahala haji orang yang berhajinya. Kenapa? Karena orang yang melakukan haji ini bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ya. Kita membaca Al-Qur'an 10 kali lipat bacaan pahalanya. Begitupun orang berhaji bisa pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau orang yang sholat syuruk hanya pahala 1 kali haji, gitu kan? Pahalanya nih 1 kali haji. Tapi orang yang berhaji itu pahalanya bisa menjadi 10 kali minimal. Karena satu kebaikan dikalikan jadi 10, ya. Demikian, ya. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, syahid yang kedua ini dia tetap dimandikan. Ada orang yang meninggal karena corona, karena taun, tetap dimandikan, ya, kalau memungkinkan begitu, ya. Nah, intinya adalah tidak seperti yang pertama. Yang pertama langsung dikuburkan dengan baju yang berlumuran darah. Nah, yang ketiga, orang yang khianat dalam harta ghanimah, harta rampasan perang, ya, atau misalnya orang yang berjuang, ya, di jalan Allah begitu, jihad, tapi niatnya karena dunia, niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, atau dia meninggalnya karena bunuh diri, ya, tapi orang lain tidak tahu. Nah, maka dalil pun menafikan syahid pada dirinya ketika berperang melawan orang kafir. Namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai syahid, yaitu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sedangkan di akhirat ia tidak mendapatkan pahala syahid yang sempurna, ya, bahkan dia mendapatkan dosa apabila meninggalnya, ya, ketika di medan perang itu ternyata bunuh diri, maka dia masuk ke dalam neraka bukan surga, ya. Ataupun ketika dia berjuang karena karena harta atau karena dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Waliyadzubillah sumanna'u zubillah min dzalik, ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa ini. Anak kita terhindar, keluarga kita terhindar dari dosa ini, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, dan seluruh orang-orang itu terhindar dari perbuatan dosa ini, sehingga sekali lagi negeri kita aman, kampung kita aman, kota kita aman, tidak ada lagi begal, ya. Tapi sepertinya masih jauh panggang dari api, ya Bapak Ibu, ya. Masih jauh panggang dari api, karena sekarang justru banyak begal-begal, ya. Baru-baru ini di Bandung ada lagi begal lagi, subhanallah, ya. Kenapa ini terjadi? Ya, banyak faktor, ya, banyak faktor. Di samping salah satu faktornya adalah hukumannya tidak menjerakkan, begitu, ya. Maka Islam ini salah satunya agar mencegah perbuatan itu hukumannya begitu berat, menyakitkan, mengerikan, mengenaskan, begitu
kejam bagi orang yang berbuat jahat tadi ya, karena pantas dia mendapatkan itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf tadinya kita akan membahas al-yamin al-ghumus ya, sumpah palsu, akan tetapi waktunya tidak akan mungkin ya, karena kita sudah jam hampir 11:30 ya, belum tanya jawab dan duhur pun sekarang ya 11:30 lebih 5 kalau tidak salah, atau 6 ya. Jadi demikian mungkin yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Falyatafaddal masykurah Pak Ahmad. Syukran. Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Kita beri kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan bila ada Ustaz ya. Kalau saya lihat di chat ada, tapi mungkin ini pertanyaannya sebelum Ustaz jelaskan, tadi sudah dijelaskan sih jawabannya ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah kedudukan Said orang yang meninggal karena membela hartanya sama dengan Said karena gugur di medan perang? Tadi udah ada dimasuk di materi. Ya, sudah dibahas Pak ya, alhamdulillah. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, Bapak Ibu silahkan ASN atau lewat chat. Baik Ustaz, sepertinya tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Kalau misalnya mau nanya yang lain selain tentang apa tadi? Tentang begal, perampok dan lain juga mangga. Kalau saya bisa jawab, saya coba jawab. Kalau tidak ya mungkin saya tidak akan menjawabnya. Ya bukan mungkin, saya pasti tidak akan menjawabnya. Kalau saya tidak tahu begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ya. Jadi intinya mangga diserahkan kepada Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Pak, yang atas apa itu ya? Udah bab berapa? Oh iya itu tadi ada ini, nggak aku baca. Udah berapa? Bab berapa Pak Ahmad? Bab 22 ya sekarang ya? Masya Allah, barakallah. Bab ke-22. Jadi sekarang pertemuan yang ke-22 ya, dosa besar tentang qat'ut-thariq, tentang merampok, tentang begal. Ya, menakut-nakuti, meneror orang di jalanan. Itu dosa besar yang ke-22 di dalam kitab Al-Kabair ya. Demikian insyaallah di pertemuan yang selanjutnya nanti kita bahas dosa-dosa yang lainnya. Ya, demikian. Dosa besar yang baik Ustaz, mungkin nggak ada, mungkin bisa ditutup saja Ustaz. Sebentar, ada di bawah ada ya. Ada nih Ustaz, Pak Ustaz, bagaimana jika pencuri karena alasan lapar? Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, mencuri dalam keadaan lapar. Ya, orang yang beriman dalam keadaan lapar, kira-kira dia akan mencuri atau tidak? Dia tidak akan mencuri. Ya, yang dia lakukan minimal adalah meminta. Minimal apa? Meminta. Saya lapar, begini saya tidak makan. Datang ke RT, datang ke RW. Insya Allah akan diberikan. Gitu kan ya? Betul-betul lapar, betul-betul tidak makan, tidak bisa makan. Saya yakinlah pasti akan diberikan. Saya yakin pasti ada diberi. Ya, hanya sepiring nasi, 2 piring nasi. Atau bahkan bisa jadi kita belikan kepadanya, atau misalnya ini buat 2 hari atau 3 hari. Asal betul-betul untuk apa? Untuk kuat. Bahkan begini, kamu kerja aja lah di tempat saya. Bisa jadi seperti itu. Agar apa? Agar punya uang atau punya bekal. Jadi intinya adalah mencuri dalam keadaan lapar, ya, ini hanya dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Karena orang beriman tidak akan pernah mencuri tadi. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kasus-kasusnya sudah mencoba untuk tidak mencuri, meminta-minta, nggak punya, bukan meminta-minta. Ya maksudnya meminta, boleh. Hukumnya meminta-minta tidak boleh ya, haram. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini lapar, maka diperbolehkan. Jadi meminta-minta dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Sudah meminta ternyata tidak diberi, sudah ini tidak diberi dan lain sebagainya. Sudah minta pekerjaan tidak ada kemana-mana, akhirnya dia mencuri. Ya, maka sekali lagi saya coba garis bawah ya, tidak akan mungkin lah ya insya Allah kita dalam keadaan lapar kemudian
orang beriman maksudnya, beriman dalam keadaan lapar kemudian dia mencuri, insya Allah tidak akan pernah melakukan itu. Kalaupun melakukan seperti itu, nah, betul dia ternyata sudah meminta nggak diberi. Siapa kamu sudah meminta kepada siapa? Ke si Anu. Ternyata didatangi si Anu. Benar kamu pernah diminta oleh dia, tapi kamu tidak memberi? Iya, saya tidak. Misalkan seperti itu. Maka ini diserahkan kepada hakim sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya. Artinya berarti bisa jadi dia itu bebas dari hukuman itu. Kenapa? Karena betul-betul darurat. Ya, bahkan dia diberikan makanan, diberikan perbekalan oleh pemerintah. Orang yang seperti ini wajib untuk dilindungi. Maksudnya dilindungi itu diberikan kehidupan yang layak seperti itu. Ini kewajiban pemerintah ya. Jadi sekali lagi kalau orang beriman ya insya Allah mudah-mudahan tidak melakukan itu. Tapi kalau misal memang betul-betul terpaksa dan tidak ada, ini kebijakan hakim. Kalau misalnya mampu untuk tidak menghukumnya itu lebih baik sebagaimana pernah cerita di zaman pernah ya kalau tidak salah di zaman sahabat ya atau tabiin begitu yang mencuri tapi dalam keadaan lapar akhirnya tidak dihukum ya, karena apa? Karena dalam keadaan darurat ya. Demikian Bapak Ibu, wallahu a'lam. Ustaz, di bawah kayaknya ada yang bertanya lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita melakukan perbuatan misalnya korupsi atau rampok, tapi hasilnya kita bagikan ke orang yang membutuhkan atau demi kebaikan, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Jadi kata Nabi SAW, la yaqbalullahu ta'ala as-salat biduni tahurin. Atau kama qala Nabi SAW ya, bahwasanya Allah tidak menerima sholat orang yang tidak bersuci. Jadi intinya sholatnya itu tidak sah kalau dia tidak melakukan wudhu, tidak bersuci. Begitu pula Allah Ta'ala tidak akan menerima pahalanya infak sedekah min gululin, dari harta gulul, dari harta mencuri, dari harta korupsi. Jadi kalau kita korupsi 1 miliar, jangan kita ya, ada orang korupsi 1 miliar, kemudian diinfakkan 500 juta. 500 juta tidak akan pernah bermanfaat baginya. Tidak akan pernah bermanfaat. Tidak akan pernah menjadikan pahala. Ya. Jadi tidak ada dalam Islam itu Robin Hood ya. Apa Robin Hood film-film itu. Jadi merampok orang kaya diberikan kepada fakir miskin. Menurut kita itu baik. Secara secara nalar sebagian orang, tapi tetap dalam Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh merampok apapun alasannya. Ini dalam rangka untuk jihad nih. Uangnya ini nanti dipakaikan untuk apa? Untuk membeli perlengkapan jihad, untuk menyiapkan masjid, untuk apalah seluruh kebaikan-kebaikan. La yaqbalullah. Allah tidak akan menerimanya. Kenapa? Kata tadi, Allah tidak akan menerima infaknya dari harta orang yang mencuri ya. Demikian ya. Jadi jangan ngadalilan amal ya. Allah alam. Demikian. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, tapi beda dari tema Ustaz ya. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya namun di luar bahasan. Jika perempuan benar-benar terdesak saat berwudu dikarenakan tempat yang tidak memadai serta tidak dimungkinkan untuk melakukan wudu di tempat tersebut, maka lebih utama dengan mencari toilet umum atau dibolehkan bertayamum. Baik, barakallahu fiik. Di dalam kitab fikih ya, salah satu syarat ya, min syuruti ijazati tayammum, di antara syarat dibolehkannya bertayamum adalah adamul ma'i, tidak adanya air. Au al-ajzu, atau karena dia lemah, maksudnya adalah adanya ad-darurah, adanya bahaya. Kalau dia terkena air maka dia bahaya. Ini membolehkan seseorang untuk bertayamum. Nah, selama itu tidak ada dalam diri kita maka wajib untuk berwudu. Jadi tidak boleh misalnya airnya ada tapi ternyata kita tayamum, tidak boleh. Tidak sah sholatnya tanpa berwudu dengan benar sesuai dengan yang biasa kita lakukan dalam berwudu. Jadi tidak boleh bertayamum pada saat keadaan airnya masih ada. Nah ini bagaimana tidak memungkinkan? Ini perlu dirinci nih. Bagaimana nih tidak memungkinkannya? Kalau tidak memungkinkannya karena orang itu yang punya air, kita nggak punya nih, nggak ada kita di dalam safar nih, perjalanan. Kita tidak boleh diberikan minum oleh siapapun atau beli air ya.
Mau wudhu tidak boleh, dihalang-halangi. Ada rumah, ada air, tidak boleh. Kamu kalau ngambil air saya dibunuh. Nah, misalkan begitu ya. Cari ke sini tidak ada, cari ke situ tidak ada. Kita tidak punya minuman, bahkan air pun tidak ada. Ini kan sama dengan tidak ada air kalau begini berarti. Artinya berarti boleh berwudhu. Tapi kalau misalnya karena masalahnya tidak memungkinkan karena ada laki-laki yang lain, kita misalnya perempuan begitu ya, maka boleh seorang perempuan berwudhu dalam keadaan memakai kerudung, kan begitu ya. Ada kan di dalam kitab fikih nanti bab mashul khimar, dalam rangka mengusap khimar, mengusap kerudung. Nah, maka itu cukup Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, ibu-ibu untuk untuk wudhu biasa gitu. Kemudian nanti ketika akan mengusap kepala, cukup ya ubun-ubunnya saja dimasukkan seperti ini ya, gitu. Ya, kemudian ke belakang. Cukup seperti itu, ya. Jadi intinya tidak perlu dibuka kalau memang tidak memungkinkan seperti itu. Jadi tidak ada tayamum apabila airnya masih ada ya. Walaupun di tempat yang tidak memungkinkan tetap diwajibkan untuk berwudu ya. Demikian mungkin Bapak atau Ibu yang semoga Allah muliakan. Wallahu a'lam ya. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya Ustaz. Bisa kita tutup ya Ustaz ya. Siap. Alhamdulillah. Baik Ustaz dan para jamaah, jazakumullah khair atas waktunya. Semoga materi dari Ustaz ini bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pekan depan dan mungkin melanjutkan kembali tentang dosa besar mengenai sumpah palsu ya Ustaz ya. Ya Pak, sumpah palsu dan dusta nanti sekalian mungkin ada dua mudah-mudahan ya. Baik Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Mohon.